Tahukah kamu bahwa sistem GPS ini merupakan salah satu penerapan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari loh? Mengapa demikian? Secara sederhana, vektor dapat dikatakan sebagai besaran yang memiliki arah. Besaran adalah jumlah atau ukuran fisik, sedangkan arah menunjukkan tujuan dari pergerakan suatu besaran. Aspek arah inilah yang membedakan besaran vektor dengan besaran skalar. Beberapa operasi yang dapat kamu lakukan dengan vektor yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas satu persatu. Agar lebih mudah, yuk kita perhatikan cara penulisan vektor dalam video ini. Operasi penjumlahan vektor dilakukan untuk menggabungkan dua atau lebih vektor menjadi vektor hasil. Ada dua metode penjumlahan vektor yang dapat dilakukan, yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang. Persamaan untuk penjumlahan dua vektor adalah sebagai berikut. Jika kita kaitkan dengan materi aljabar, sebenarnya penjumlahan vektor hanyalah penjumlahan dari koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. Sehingga, resultan vektor juga dapat dicari dengan rumus berikut. Selanjutnya adalah pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah operasi untuk mengurangkan satu vektor dari vektor lain. Pengurangan vektor dapat terjadi jika salah satu vektor memiliki arah yang berlawanan, sehingga memungkinkan vektor tersebut memiliki nilai negatif. Vektor dapat diuraikan menjadi komponen vektor jika besar dan arahnya dapat diketahui. Coba perhatikan gambar berikut ini. Vektor F dapat diuraikan menjadi dua vektor gaya saling tegak lurus, yaitu vektor Fx pada sumbu X dan vektor Fy pada sumbu Y. Alfa merupakan besar sudut antara vektor F dengan sumbu X. Besar resultan dua vektor gaya dapat kamu hitung dengan rumus Pythagoras dan rumus tangen. Resultan vektor sama dengan akar dari kuadrat resultan sumbu X ditambah kuadrat resultan sumbu Y. Tan theta sama dengan resultan sumbu Y dibagi resultan pada sumbu X. Agar kamu lebih memahaminya, yuk perhatikan contoh soal berikut. Tiga vektor gaya berada dalam satu titik tangkap seperti pada gambar. Jika F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan 40N, tentukan besar resultan vektor gaya tersebut. Sekarang, mari kita bahas soalnya. Pertama, resultan vektor pada sumbu X. Sehingga Rx sama dengan 40 Newton. Kedua, resultan vektor pada sumbu Y. Sehingga Ry sama dengan 40 Newton. Ketiga, total resultan vektor. Sehingga R sama dengan 20 akar 2 Newton. Tahukah kamu bahwa dalam aplikasi desain grafis menerapkan konsep vektor loh? Bagaimana ya penggunaannya? Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Kita dapat menguraikan vektor yang terletak dalam ruang menjadi komponen-komponen vektor pada sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X tegak lurus sumbu Y, tegak lurus sumbu Z. Untuk lebih memudahkan perhitungan vektor satuan pada sumbu X diberi lambang I, sumbu Y diberi lambang J, sumbu Z diberi lambang K. Vektor A dapat dinyatakan dalam bentuk vektor satuan. Vektor A sama dengan hasil penjumlahan vektor A sumbu X, Y, dan Z. Dan untuk menentukan nilai vektor A dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor A sama dengan akar dari kuadrat vektor A pada sumbu X ditambah kuadrat vektor A pada sumbu Y ditambah kuadrat vektor A pada sumbu Z. Selain itu, kita juga dapat menerapkan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada vektor satuan. Kamu masih ingat kan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor? Pertama, perhatikan kedua vektor yang akan dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan.
Lalu kita kumpulkan berdasarkan sumbunya, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Kita juga dapat mencari besar resultan vektor dengan persamaan berikut. Pada perkalian skalar vektor satuan, berlaku aturan sebagai berikut. Operasi perkalian vektor matematika terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, perkalian vektor titik atau dot product. Perkalian titik vektor merupakan perkalian skalar antara dua vektor yang menghasilkan besaran skalar. Perkalian titik antara vektor A dan B dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. A dot B sama dengan AB dikali cos alfa. Pada perkalian vektor titik, berlaku hukum komutatif, yaitu A dot B sama dengan B dot A. Kedua, perkalian vektor silang atau cross product. Perkalian silang antara dua vektor akan menghasilkan besaran vektor. Besar perkalian silang antara vektor A dan B dinyatakan dengan persamaan berikut. Vektor A cross vektor B sama dengan AB dikali sin alfa atau A cross B sama dengan C. Pada perkalian silang vektor tidak berlaku hukum komutatif, tetapi berlaku aturan berikut. Vektor A cross vektor B tidak sama dengan vektor A cross vektor B. Vektor A cross vektor B sama dengan min B cross A atau A cross B sama dengan min C. Supaya kamu lebih memahaminya, simak contoh soal berikut ya. Diketahui vektor A sama dengan 4i plus 6j min 4k, dan B sama dengan 6i min 4j min 8k. Tentukan hasil perkalian titik dan silang kedua vektor tersebut. Kita lakukan perkalian titik terlebih dahulu ya. Seperti telah dijelaskan, perkalian titik ini akan menghasilkan besaran skalar. Sehingga hasilnya adalah 32 satuan. Sehingga hasilnya adalah min 64i plus 8j min 52k. Jadi, kita tahu ada dua jenis perkalian pada vektor. Perbedaan antara perkalian vektor titik dan perkalian vektor silang dapat kamu lihat pada tabel berikut.